kami pastikan insya Allah lusa kita akan kembali ke sini untuk membuat laporan secara resmi. Lebih dari 3M bang, kerugiannya bang? Masih dihitung. Bang, majuan bang nih bang, biar jelas. Oke, bang, Pik, tolong pik. Thank you. Udah beng. Iya mas, ya Allah mas. Yuk, jangan yuk. HP. Miring dong. Nyempingin. Oke. Yang pertama kami sampaikan bahwa hari ini kita sudah melakukan konsultasi ke pihak kepolisian. Jadi ada beberapa bukti yang memang harus kita lengkapi dan juga beberapa saksi yang juga kita akan coba komunikasikan terlebih dahulu untuk memperkuat konstruksi hukumnya. Tadi juga sudah disampaikan sendiri ke Kapolri bahwa 1-2 hari ini kita melengkapi bukti-bukti kontrak dan juga ada beberapa brand yang harus kita pertanyakan agar lebih mempermudah untuk mencari konstruksi hukumnya. Kita akan kembali lagi setelah bukti itu telah terkumpul semua, insya Allah lusa tanggal 7 ya. Jadi memang dari pagi kita udah janjian di tanggal 7 pagi, karena kalau hari ini kita ngumpulin mungkin nggak keburu waktunya. Klien kami juga akan malam ini ada kerjaan yang mungkin nggak bisa ditinggalkan, sudah ditunggu, takut nanti ada masalah di kontraknya. Jadi kita sepakat untuk melengkapi bukti 2 hari ini ke depan. Kita tanggal 7 pagi insya Allah kami membuat laporan secara resmi. Gitu ya mas? Bukti-bukti apa aja bang yang kurang atau seperti apa? Ya, lebih kepada bukti tertulis, mungkin kontrak dan juga beberapa ada surat yang harus kita lengkapi. Bang, terkait nominal sendiri kerugiannya berapa sih bang? Kisaran berapa mungkin? Nominalnya sampai sekarang kita juga masih hitung secara lengkap, tapi yang pasti nilainya tidak jauh daripada yang kemarin sudah pernah kita sampaikan. Makanya 2 hari ini ke depan kita akan lebih lagi mempertajam beberapa kerugian yang memang pokoknya dan memang itu sudah dinyatakan bahwa itu memang belum masuk sama sekali ke klien kami dan memang digunakan dengan tidak dari izin dari klien kami. Nah, penipuan ini sendiri dilakukan once out the time atau ada beberapa kali rangkaian sih bang sehingga akhirnya? Ya macam-macam ya kak. Ada beberapa waktu, nggak langsung sehari itu. Tapi yang pasti sampai sekarang saya juga belum bisa memberikan siapa orangnya karena ini sifatnya juga laporan juga belum resmi, dan nanti pun biar nanti pihak kepolisian menyampaikan siapa yang kita laporkan. Bang, kronologi seperti apa sih bang buat mempertegas ini? Seperti apa sampai akhirnya melaporkan? Ya kronologisnya karena kita sudah memberikan udah nggak sih? Udah ya, coba mungkin 2 kali. Jadi kita udah berusaha untuk tidak bermusuhan dengan pihak manapun. Jadi kita tuh itikat baik aja. Pada waktu itu kita sekitar bulan Juli ya sama awal Agustus kita udah berusaha untuk memberitahu ke dia bahwa ada kewajiban yang harus diselesaikan. Tapi tidak ditanggapi, terus kita somasi di bulan Agustus awal. Tapi tetap juga nggak direspon sama sekali, jadi tidak ada itikat baiknya. Dan sebetulnya juga selepas bulan Agustus ini mau masuk bulan September ini kita masih ngasih waktu untuk pihak yang nanti kita akan laporkan. Tapi memang pada prinsipnya tidak ada itikat baik, makanya hari ini kita konsultasikan permasalahan ini. Dan dalam waktu sehari 2 hari kita kumpulkan bukti dan kita akan laporkan secara resmi. Itu aja sih. Bang, Mas, itu uang pembayaran uji iklan terus kontrak-kontrak kan seperti apa bang? Atau endorse? banyak apa aja kak? Mulai dari iklan, endorse, syuting, semua hal sih mas. Semua kegiatan-kegiatannya yang ada di Instagram, YouTube, TikTok, semuanya. Semua pembayaran tidak masuk ke kamu gitu ya? Dikit-dikit atau Gimana sih apa Puji? atau gimana atau uji hanya dikasih sebagian terus Atau menerima mereka sama sekali. semua tuh gimana? Ada beberapa yang nggak masuk, full nggak masuk.
full sih, Berapa kali mungkin kayak yang banyak yang nggak masuk? banyak banget. Sadarnya kalau misalnya itu nggak masuk waktu itu gimana Kak Puji? Gini, sorry aku pertegas. Karena ini tersangkut nanti akan kita lampirkan dalam laporan, rasanya tidak bisa kita sampaikan untuk kronologis. Tapi yang pasti memang klien kami kerugiannya lumayan banyak. Jadi kalau kita ceritakan kronologisnya nanti nggak akan selesai. Jadi kami pastikan insya Allah lusa kita akan kembali ke sini untuk membuat laporan secara resmi. Lebih dari 3 M bang kerugiannya bang. Masih dihitung. Bang Sandi ada komunikasi sama terduga itu bang? Keberadaan sama pelaku sekali. sendiri gimana bang? Udah diketahui atau belum? Belum, kayaknya sih ada di Jakarta sih. Puji selama ini apa pembelaan pelaku sendiri atau mungkin mengambil uang Puji? Apakah atau bayaran dia atau apa mungkin? Gajinya gede kok mas, nggak tahu ya. Mungkin untuk puasan pribadi, nggak tahu ya motifnya apa. Tapi sadar waktu itu uangnya nggak masuk waktu gimana Pak? Sadar uangnya nggak masuk waktu itu ke rekening Kak Puji? Udah ngerasa aneh aja kok, brand-brandnya kok nggak bayar ya 3 bulan, 4 bulan. Terus setiap ditanyain ada aja alasannya gitu loh. Dan setiap aku minta kontak brandnya, misalnya minta CP-nya gitu, kontak personnya, nggak dikasih-kasih. Kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba chat aku nggak dibales. Susah deh, komunikasinya susah banget. Akhirnya memutuskan diberhentiin. Kak Puji sama bener apa gimana? inisialnya B. Aku cari tahu sendiri dulu sih. Kak Puji Pas ini cari tahu sendiri, terus mulai kecium. Inisialnya ada beberapa. berarti ada lebih dari 1 orang bang. Nanti kita lihat ya. Berarti ini mantan manajer bukan bang atau seperti apa bang? Masih dalam lidik ya, kita belum bikin LP. Nanti. Puji, tapi dari semua kerugian ini, maksudnya hubungan kamu dengan brand-brand ini sempat rusak nggak sih gara-gara Sempat oknum ini? rusak dong mas, karena posisinya kan aku nggak tahu apa-apa, bener nggak tahu apa-apa. Brand-brandnya pun jadi ngelihat aku agak kesel dong kesana, kayak kok sombong banget. Karena contohnya nih, aku harus upload tanggal 1, dia upload sama oknum ini tanggal 10. Sementara aku pun nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi nama aku jelek, uang hasil kerja aku juga nggak tahu kemana. Jadi serba salah paham. Tapi akhirnya aku ngejapri brandnya, akhirnya dapat kontaknya kan selesai kerja. Akhirnya aku japri satu-satu, aku minta maaf sih, walaupun aku posisinya nggak tahu apa-apa. Dan dari japrian brand-brand ini baru akhirnya kamu tahu ada masalah sama Akhirnya aku manajer. klarifikasi kalau aku benar nggak tahu apa-apa. Bahkan aku kan punya bukti chat juga kalau aku sering minta contact person brandnya nggak dikasih-kasih. Jadi ya gitu sih. Cukup. Ya. Oke bang. Jadi besok pagi ya bang kesini lagi? Lusa pagi ya? Pagi ya bang. Sekitar jam berapa bang? Ya mungkin sekitar jam 10 lah. Jam 9, jam 10 ya bang? Pagi ya. Kak Puji sendiri sekarang gimana Kak? Berarti untuk kerja sama orang handle sendiri langsung atau? Oh enggak, aku ada manajer baru. Ada manajer baru, alhamdulillah. Lebih selektif nggak sih Ji sekarang nyari manajer? Lebih selektif nggak sih? Lebih enak sih kerjanya karena aku tahu besoknya mau kerja apa, jadwalnya tersusun rapi, kalau di chat balasnya cepat. Gitu. Beda banget lah. Tadi sempat menyebutkan trauma Kak, trauma kenapa? Capek kan kita kerja, nggak tahu hasilnya kemana, ngubungin siapa susah, nggak tahu besok tiba-tiba dadakan dikasih kerjaan segabrek-gabrek. Kadang tuh kalau misalnya mau tidurnya itu capek karena besoknya tiba-tiba kerjaan dikasih 5, 10. Berarti benar-benar diforsir sama dia itu. Nerima kerjaan asal-asalan kali ya dulu ya. Maksudnya nggak ngertiin kondisi aku juga gitu. Tapi hasilnya juga nggak tahu kemana. Sempet stres nggak sih Kak? Maksudnya uangnya hilang itu aja gitu, udah capek-capek. Stres dong, capek dong. Ji, tapi sama yang sebelumnya itu kamu kenal dekat nggak sih atau seperti apa? Kenal aja sih. Nggak kenal dekat. Oh, bukan dari circle kamu tadinya ya? Mungkin dari teman kamu ajak jadi manajer? Ada dikenalin. Yuk, udah dalam banget. Bisa ya? Puji update dong. Oke, Abang. Sekarang skoliosisnya gimana Kak? Kondisinya? Sorry. Alhamdulillah nggak disuruh operasi atau apa sih, karena derajatnya masih nggak parah-parah banget, cuma 28 derajat, dan aku bukan usia pertumbuhan jadi udah nggak naik tingginya kan, jadi masih aman-aman kalau nggak dioperasi. Ji, sedikit kemarin Bisa ketahuan skoliosis gara-gara apa? Berasa pegel kalau duduk 30 menit tuh nggak nyaman, jadi harus gerak terus. Kalau duduk bahunya miring gitu loh. Dan kalau misalnya pakai dress ketat tuh kelihatan Kak miring.
terapi nggak Ji? Hah? Terapi, melakukan terapi untuk pemulihan kan? Paling nyoba pilates aja ya nggak bisa kembali lurus. Walaupun operasi pun nggak bisa kembali lurus. Sudah berarti dokter pun memberitahukan bahwa Badan kita tuh sehat, cuman posturnya aja. Tapi kalau semakin lama semakin parah, ya itu emang wajib operasi karena itu bisa neken paru-paru kita kan. tidak bisa gendong gala lama-lama. Aku nggak boleh bawa benda di atas 3 kilo lagi. Itu ketahuannya dari kapan atau mungkin dari kecil penyebabnya apa tuh Kak? Umur kecil lurus kok dulu. Ji kemarin sempat ngasih program 1000 alat tulis. Mungkin boleh cerita itu program apa sih? Program bakti sosial aja sih. Nggak Puji nggak? Penyebabnya apa sih Kak? Penyebabnya waktu itu? Skoliosis ya. Banyak faktornya kali ya, postur tubuh, cara duduk kita juga salah, membawa beban. Tapi beda-beda sih ya Kak, aku pengen ngecek lagi sebenarnya ke dokter lain biar second opinion, siapa tahu ada pengobatan atau apa. Kak Puji nggak mencoba dengan tradisional Terganggu, gitu? karena aku nggak bisa diri di satu posisi atau duduk di satu posisi dengan lama-lama, sakit back pain. Jadi kadang tuh menyulitkan kalau lagi syuting ya, karena nggak bisa. Konsumsi Stay. obat nggak Ji? Konsumsi Artinya obat menangani tradisional gitu? biar- Enggak. Tapi kalau misalnya dokter bilang kalau aku ngerasain gejala sakit, disarankan untuk minum obat. Ada pantangan nggak sih Kak Puji selain tadi berat beban? Nggak boleh bawa beban di atas 3 kilo sama ini doang sih. Nggak boleh duduk miring, harus tegap. Sama kalau bisa tidur sih nggak pakai bantal ya. Makanan juga berarti nggak ada pantangan? Makanan nggak ada pantangan. Sekian Mas, makasih ya. Taruh tarik sama kalian. Makasih ya Mas. Iya. Itu soal itu gimana sih Kak? Soal apa sih? Tarik sama ini bagaimana Puji? Ada.